Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Haji Baidowi HMA selaku penceramah, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Baritokuala Bapak Haji Rahmadianar ST, yang kami hormati Bapak Camat Wanaraya Bapak Slamet Trianto, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Simpang Jaya beserta perangkatnya, yang kami muliakan para alim ulama dan tokoh masyarakat Desa Simpang Jaya, yang kami hormati panitia acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita juga mendapat syafaat beliau. Hadirin yang berbahagia, selaku panitia acara, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah berhadir dan berkumpul di mushola pada acara siang hari ini. Baiklah, demi efektivitas acara dan efisiensi waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, ceramah agama. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Sambutan yang kedua dari Bapak Wakil Bupati Baritokuala kepada Bapak Rahmadianar ST. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kalau duduk di sini kurang pantas rasanya. Ulun mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, tokoh agama serta guru agama, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Baidowi HMA, yang juga sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin di Kecamatan Alalak, tepatnya di Desa Beringin. Beliau juga hadir bersama guru Nur Holis yang
baru saja tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita doakan guru-guru kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Wanarayan, juga berhadir rekan kita Haji Bahrul ini yang juga sekaligus sebagai ketua salah satu partai politik di Kabupaten Batu Kuala. Selamat datang kita ucapkan dan terima kasih sudah mau berkunjung ke desa kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Simpang Jaya, juga hadir di sebelahnya Bapak Kepala Desa Waringin Bencana, dan hadir juga mendampingi Bapak Kiai Kepala Desa Beringin Kecamatan Alal. Nah, itu yang di sebelah Bapak Camat. Yang saya hormati panitia perayaan Hari Besar Islam, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Setilan yang baru saja menyampaikan sambutan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga berkesempatan hadir untuk sama-sama mengikuti, memperingati suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yakni peristiwa Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam juga tak henti kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh kerabat sahabat yang mengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang ulun muliakan, apa kabarnya? Pripun kabare? Sudah makan? Terus makan? Kalau mau makan, monggo dinikmati. Yang penting pian-pian seberataan dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting buah-buahan pian hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj di bulan yang mulia, di bulan Rajab. Bapak Ibu, kita juga mengucapkan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Baibawi yang sudah bersusah payah datang ke sini. Mudah-mudahan sini pencuri waktu jalan di Anjing Pasar ya. Jadi mohon maaf dulu, jalan di Kabupaten Batu Kuala memang ada beberapa ruas yang sedang rusak, dan kebetulan jalan yang di depan sana seperti yang kita ketahui bersama adalah jalan yang menjadi kewenangan provinsi, dan sudah saya cek kemarin bahwasanya memang insya Allah sebentar lagi akan diperbaiki secara bertahap. Kemudian juga saya informasikan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Batu Kuala yang berada di Desa Simpang Jaya ini sudah dianggarkan perbaikannya dan tinggal menunggu waktu pelelangan. Juga dikerjakan secara bertahap. Ulun mohon doanya semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita hajatkan, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita sudah merencanakan, kita sudah menyiapkan, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tahu-tahunya dananya dipotong dasar acil corona. Mudah-mudahan sudah 3 tahun dan 2 tahun itu yang dipangkas, tahun ini ada lagi pemangkasan anggaran. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Terpenting hari ini sangat senang sekali bisa
kembali berkumpul dengan pihak-pihak. Ulun dan kawan terlalu banyak orang mengingat waktu juga sudah mendekati waktu asar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf seandainya ada kata-kata ulun yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Haji Baidowi HMA, kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ditambah dua taufik dan hidayahnya kita semua pada saat ini dapat berkumpul, bertemu berwajah untuk mentakjimkan daripada peringatan Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mau mengikuti kata beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ulun sampaikan juga saat ini minta maaf. Minta maaf yang membuat terlambat sampai ini. Apakah kami, apakah jalanannya? Ini minta maaf lah. Ini ada tambatan. Mungkin kesalahan pada jalanan kami. Jalannya dalam mengejar orang Banjar, orang Barat, kita beranak baik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Wakil Bupati, dan insya Allah akan menjadi Bupati pada 2004. 2000 berapa itu? 2004. Jadi Pak, kalau segini jadi insya Allah jalan kita nyaman, mulus kan. Nah tapi dengan catatan wakilnya Haji Bahrul ini Pak Tajir melintir dari Sentia Pak Haji belum kenal ya. Sudah perjalanan kirimkan rekeningnya, rekening apa? Bangka, sebagai sektor. Ini Pak Haji Bahrul rekening panitia masjid, musala, sebelum tadi begitu terima langsung masuk malam itu juga kan enggak langsung saja. Ini kepercayaan luar biasa. Nah, sebaliknya kepercayaan diberikan kepercayaan itu sampai yang mengerti kepada Allah. Nah tadi 2004 insya Allah dan gue yakin ini Rahmani Bupati dan wakilnya Haji Bahrul ini. Amin ya rabbal alamin. Ini ulun
apa sengaja, gimana kalau bupatinya asli orang Bumpai, dan wakilnya asli orang Taiwan. Ini dan ini pun sengaja umpat sabari rakyat lawan Pak Haji dan kenapa belum jadi wakil Pak? Pondok Ulun itu Al-Amin itu sudah dibantu 50 juta. Belum jadi Pak. Yang dulu janji belum tidak ada buktinya. Ulun nama Sabari Kosehan Gubernur di wakil satu rupiah yang dibangun sampai saat ini, sampai selesai. Nah ini belum, masih jauh, masih lama sudah minimal 20 juta. Dan itu katanya Haji harus selesai baru. Itu rapnya itu kan 500 juta. Asrama 20 kali 10 bertingkat. Ini sudah Ibu Bupati menyumbang 50 juta, Pak Haji baru 50 juta. Dan ini katanya harus diselesaikan juga. Ini masih sibuk kesana kemari. Bapak ibu-ibu hari hadir di Makulullah. Ibu-ibu sampai itu ingin ke surga. Hah? Kurang kencang. Mudah masuk surga. Pertama yang 5 waktu dikerjakan. Yang itu kan di awal waktu. Nah, kalau sampai pengen masuk surga itu ada di dalam kitab Uqudul Jain karangan Imam Nawawi Al-Baghdadi. Kalau seorang istri ini lalu dia ibu pengen masuk surga dan dapat lahir di surga, bapaknya baru nyampe ke rumah, yang bisa dibuka masuk ke tempat tidur, bisa mungkin yang lebih dulu mengajak suaminya Bu yang sampai menghargai. Jangan sampai bapaknya yang ngajak duluan, ibu-ibu yang dulu. Tapi kalau saya ngajak mau kalah sama istri, saya yang duluan ngajak Pak Bu. Nah ini sekarang sampai tahun 7 bulan itu dijamin masuk surga. Nah itu ada di kitab tadi kisah Ummi Muti'ah, seorang istri di zaman sahabat Rasulullah itu. Katanya Rasulullah, Ummi Muti'ah itu masuk surga di duluan. Perempuan pada masuk surga di duluan adalah Ummi Muti'ah. Jadi katanya Siti Fatimah, gimana ya itu kalau Ummi Muti'ah lebih duluan dari Ummi Muti'ah, itu Ummi Muti'ah lebih duluan lagi masuknya, barengan satu-satu. Siti Khadijah nomor 1, Siti Aisyah nomor 1 masuknya, terus Siti Asma bin Fir'aun, istri Fir'aun, Siti Maryam, Siti Fatimah anak Rasulullah itu duluan. Nah, yang nomor 2 tadi masuk, tapi nomor 1 seluruh dunia ini adalah Ummi Muti'ah. Mau tahu sekian? Ini khusus ibu-ibu. Karena Rasulullah Bu, ketika Isra Mi'raj itu naik Isra Mi'raj, Rasulullah membuka pintu surga. Nang banyak dalam surga itu siapa? Orang miskin, orang susah. Kata dan kayak para hamadir ini dari orang suruh dulu Pak Haji baru orang takdir itu ada juga. Dan dia 500 tahun lagi masuk surga terus ini. Ummi Muti'ah. Lalu Siti Fatimah, kenapa pengen tahu Pak? Kepo apa? Kepo pengen tahu.
masa Rasulullah, masa ya seperti itu. Akhirnya si Fatimah ini menjenguk Umi Mutia ke rumahnya. Terus begitu masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya Fatimah, putranya Rasulullah SAW. Pengen ketemu surga. Bersama siapa? Bersama anak saya Muslim. Muslim itu palingan anak TK. Maaf, wahai anak Rasulullah, wahai putra Rasulullah, wahai putra Rasulullah, saya berterima kasih kalau ada kemasan yang laki-laki. Itu satu. Dan jadi pulang besok minta izin bisa suami. Kalau kita kan ibu-ibu ini mulai berusaha kita berusaha terbagi izin dan baik dari atas dan mulanya. Kalau sini kan terus hari kedua kita tetap lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Urun. Saya putrinya Rasulullah SAW. Mau ketemu sama siapa? Qasim dan Hasan. Maaf wahai anak Rasulullah, wahai putri Rasulullah, saya nggak bisa terima kamu karena teman laki-lakinya ada dua. Kemarin kan satu. Pulang lagi, besok datang lagi. Saking nggak percayanya saya. Apa? Kayak apa? Bagaimana kerjaannya? Amalnya apa? Terus hanya kerja masuk, terima masuk. Begitu masuk bu, si bagian masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Harumnya luar biasa. Pakaiannya mewah luar biasa. Umi, mulia masuk. Wahai Umi Mutia, mengapa sampeyan seperti ini berpakaian mewah, pakaian berharum-harum? Wahai putri Rasulullah, saya ini menjamu suami saya. Sedang makan. Dijamu, tapi aneh itu sarung tongkat Pak. Pakaian mewah berharum-harum di tangan tongkat. Itu kata Siti Fatimah, itu tongkat untuk apa? Wahai putri Rasulullah, saya ngomong sama saya, kalau ini makanan nggak enak, pukul saya ngomong. Sampai kan padahal menjamu suami itu dengan tongkat. Bola-bolanya tidurnya pakai bedaknya mah. Udah orang banyak pun begini kan, nggak ada sekarang dah. Baik masuk rakyat dalam tangan itu banyak. Kan badan rakyat yang dia. Umi Mutia maka belum di tempat kita ini kan pakai meja, mungkin belum pakai meja. Nah, dikipasi dulu suami makan. Sarung tongkat, wahai suamiku, kalau makanan itu nggak enak, nggak nyaman, pukul. Wajar Pak, Umi dia termasuk pembunuhan. Bapak ibu hari hadirat rahimahullah, benar itu. Tapi katanya Imam Nawawi Al-Baghdadi, kalau sampai dia masuk surga itu lebih duluan menawari suami ini itu masuk surga, dosa diampuni seluruhnya dengan catatan dosa kecil, bukan dosa. Bapak ibu rahimahullah, Rasulullah diisrakan, dijalankan pada malam hari
dari Masjidil Haram Mekah terus sampai ke Baitul Maqdis Palestina di Sam. Dari Palestina Baitul Maqdis terus naik ke sama ibunya kali pertama terus sampai ke Sidratul Muntaha. Nah selesai doa sampai ke sana. Oleh-olehnya apa? Dari sebenarnya sholat Rasulullah menerima perintah sholat itu dari atas 5 waktu. Setelah sampai ke dunia ini lalu dikasih setan. Ini alangkah sedihnya Rasulullah melihat seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Anfal itu innas sholata anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah fahsya perbuatan buruk dan munkar. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Sholat itu mencegah perbuatan dan keji dan munkar. Nah, ada cerita kawan ini di Arab sana. Ada seorang perempuan muda, seorang ustazah, setiap hari dijemput dari rumah mengajar ke madrasah atau pondoknya bersama teman-temannya. Nah, hari-hari berjalan, ternyata hari itu semua temannya itu enggak turun, yang turun hanya ustazah tadi. Setiap berjalan terus ustazah sama supir ini hati-hati Pak, kalau ustazah sama supir jadi kan api sama minyak bisa nyentrum, bisa nyala, bisa kebakar. Air itu terjadi terus jalan supir pada pasir bawa muntah kemari sana kemari putar. Lalu terus tadi ini nyampe di mana ini? Tenang aja saja, kita pasti sampai. Akhirnya timbullah pikiran keji dan munkar tadi oleh supir. Begitu sampai dekat padang pasir yang luas itu, turun supir dan diajak ke ustaz ini turun untuk berbuat zina. Kemana? Kemana pertolongan? Rupanya ustazah ini namanya ustazah, juga sholatnya itu balang sapi kan Pak? Paham ya Pak? Balang sapi tapi kan nggak ada balangnya. Kalau baca kan ada balangnya. Harimau namanya. Ustazah ini sholatnya jarang, kadang-kadang kapan mau baru sholat. Nah, menyadari ini sudah ibarat telur sudah ada di lubang tanduk. Ini pakai bakalnya siapa yang itu? Akhirnya dia bertawasul Pak, sampai nggak bertawasul, menggunakan amal untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Itu tawasul. Ya Allah, dengan berkat sholat yang pernah gue bacakan hari ini, selamatkan diri saya dari zina yang akan dilakukan ya Bapak supir. Wahai supir, itu bahasa Arab pakai. Nah ini kita benar. Wahai supir, saya siap melayani sampean, tapi mohon saya diizinkan sholat sunat 2 rakaat. Akhirnya supir ini mengizinkan. Di tengah padang pasir itu ada air. Dia tayamum pakai rakaat itu kan pakai bahasa orang Indonesia. Sholat tadi di tengah padang pasir itu 2 rakaat.
Begitu assalamualaikum ke kanan, berarti datanglah mobil dari sebelah sana. Para pasien. Akhirnya ketika mau melakukan zina tadi, ternyata yang tadi kakaknya orang keluar terus dipukul supaya diperintahkan supaya pulang, dan adiknya yang pesan ini dibawa pulang ke rumahnya. Nah, yang mengherankan itu kakaknya ada di Palestina sana, yang adiknya itu yang satu itu tidur di rumah. Kok bisa nyampe ke situ? Ini perlu pembuktian, Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu naik ke dalam, duluan daripada kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pulang? Lalu saya mau dizinahi sama supir saya. Terus siapa yang nolong? Kakak saya dan adik saya yang nolong. Kata mamanya, kapan? Adik kamu masih tidur dalam kamar. Kakak kamu masih di Palestina, tidak pulang-pulang. Siapa? Nah, inilah kehendak kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang yang mengerjakan salat itu. Benar tak? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada dosa dan munkar. Nah, ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini bukan belajar. Sebentar lagi Jumat terakhir bulan Rajab, supaya kantong kita ini enggak kosong, uang enggak sobek dan sebagainya. Ada amalan di dalam kitab Kanzul Rasul disebutkan, siapa saja yang membaca ini kalimat Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali ketika khatib menyampaikan khutbahnya, dijelaskan orang yang baca itu dengan ikhlas niat hatinya karena Maha Ta'ala, enggak bakal susah 1 tahun full. Yang sampai nanti kan sebab datang ke rumahnya Pak Haji Barul, ini bos minyak. Kalau sampai pernah ketemu di sana tuh ada tangki, kan ada kami makan untuk ada beliau, punya beliau. Jadi kalau ini bupatinya Pak Haji Rahmadi, wakilnya Haji Barul ini, insya Allah pertemuan ini aman dan lancar. Karena bupati dan wakil ini kalau korupsi lagi, ini tidak diperhatikan Pak. Nah, saya sudah ngomong sama Haji Barul, itu di Wanaraya ini tanah itu ada 2 hektar sawit pasir yang meninggal. Baru-baru ini beli lagi tanah 1 hektar berapa? 60. 1 hektar. Ini yang jeruknya. Yang jeruk jeruk. Yang 1 hektar setengah. Ya. Nah, itu kan ditanam sesuai tanah. Sudah tanam. Nah, 750. Nah, itu. Nah, saya sudah ngomong Pak Haji Barul, kalau di Wanaraya ini banyaknya jeruk, coba pindah pabrik yang di Surabaya itu lah ke sini. Kalau dari sini, mudah-mudahan. Amin. Ini koleganya baru ini Jakarta Surabaya itu banyak. Mudah-mudahan kita tidak perlu kalau ini apa makmur, tidak perlu orang-orang tanah di jalan
ini Bapak Ibu yang Allah, tadi 35 kali itu saya baca itu kapan? Kata guru Samungkul, guru saya Bapak almarhum ini awalnya belajar. Doa yang makbul di hari Jumat itu adalah ketika khatib membaca was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la akbar. Kata akhir was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la akbar. Nah waktu itu saya angkat tangan baca Muhammad Rasulullah 5 kali insya selesai sampai kalau bilang itu kan ada yang bertanya ketika khatib khutbah kita tidak diizinkan ngomong apa dan sebagainya yang labok, yang sia-sia. Nah sekarang lalu kalau yang tidak ingin dikatakan itu labok, sia-sia, ketika khatib membaca doa ya Allahumma kalimul mu'minin nah sampai begini Ahmadu Rasulullah insya Allah ini tidak akan putus selama setahun. Bapak Ibu memang mulai. Kemudian keutamaan daripada bulan ini banyak. Kalau diceritakan sendiri mungkin sampai malam selesai. Cuma satu yang perlu sampaikan. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan apabila seseorang itu membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu 12 kali setiap hari di bulan Rajab, ini dosa diampuni. Lalu ada kisah cerita seorang ibu tua mengamalkan itu. Begitu mau mengamalkan dia ulas sejadah, hampa sejadahnya, wudhu dia, terus baca dengan pakaian yang terbuat daripada apa bulu domba atau wool baca terus sekali. Akhirnya di akhir bulan Rajab dia sakit, ibu dari sakit. Wahai anakku, kalau umurku ini di bulan Rajab ini berakhir, tolong aku ini saya dikapan dengan pakaian yang aku pakai setiap hari bulan itu. Nah ini meninggal, ibunya ini meninggal karena anak ini orang yang tajir, kaya raya, dipakaikanlah kain sutra, yang mahal itu, pakaikan kapan sutra, terus kita lambat. Akhirnya pada malam hari dia bermimpi sama ibunya, ketemu sama ibu. Wahai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiat itu? Wasiatnya mana? Saya kan berwasiat pakaian yang saya pakai di bulan Rajab itu harus diikutkan sebagai apa? Kain apa? Akhirnya marah ibunya dan terjagalah dia dari bangun tidur. Begitu siang, pagi hari dia langsung lembur, terus digalikkan punya raja mau dipakaikan yang tadi. Nah, setelah dibongkar, itu katanya dan dapur tugas ini, mamanya tadi, ibunya tadi hilang, sama kain dapurnya hilang, nggak ada lagi. Terus dia menangis, jadi sama mau menangis. Akhirnya ada terdengar suara, wahai anak ibu yang sebenarnya itu ziarahi, ibu kamu telah mengamalkan membaca Qul huwallah setiap hari di bulan Rajab ini sering sekali. Sudah saya angkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, masukkan sudah langsung. Mudah aja. Dan jangan
jangan kesal lagi area sudah ada kebaikan. Nah itu fadilah yang luar biasa yang perlu kita amalkan di bulan Ramadan ini. Satu bulan. Kalau di kitab lain itu ada kita muka seperti mulut kanan dan bahasa itu 12.000 di situ tangannya. Nah ini kita ambil yang 12 kali supaya kita bisa jaga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, ini saya tahu. Qul huwallahu ahad itu enggak boleh dibaca malam. Dibaca malam. Lam yalid. Apa jamnya lam yalid dibaca malam yalid. Enggak boleh. Jadi kita kalau bagi ibu akhirnya ada jadi terakhir ini untuk wakil untuk bupati kita dan wakil kita ini ada pesan. Kita ini jadi apapun harus jujur Pak, jangan sampai menyeleweng, harus amanah. Lalu almarhum kumpul itu ada yang bertanya, yang namanya amanah itu di mana? Nah, sebagian dari panitia masjid, dia panitia musola, uangnya sampai 1 miliar, sebagian pinjamkan ke orang lain dan sebagian ambil bunga sebagainya. Itu tidak amanah. Sekalipun kapanpun masyarakat itu mau, tak bisa. Yang enggak aman itu meminjamkan uang dengan orang lain sementara bukan sampai. Kalau yang korupsi itu enak itu sudah jelas neraka di dunia. Nah, untuk bupati wakil bupati kita akan datang ini ada kisah baik. Seorang yang ingin jujur amanah, tidak mau nyeleweng. Jadi kalau jadi bupati amanahnya rakyat itu harus dijalankan. Jadi wakil bupati amanah rakyat harus dijalankan. Nah ada seorang kiai guru punya murid, dia ngomong sama gurunya, wahai ayahanda, saya ingin istri 2. Ini ada istri 2. Jujur tak? Lalu kata kiainya, ayo kalau kamu ingin istri 2, itu harus jujur, harus adil dengan istri 1, 2. Ini Pak, ini Pak, saya insya Allah adil, benar ya. Akhirnya kawin. Istrinya mau bikin rumah, bikin 2 sekalian. Mau baju yang artis-artis harganya sekitar gitu, belinya 2. Makanan adil, semua adil. Akhirnya meninggal. Nah, meninggalnya pertanyaan, katanya malaikat munkar nangka itu, kamu ini orang yang gak adil. Istri tadi gak adil. Masa? Saya kan tinggi sama kiai saya, guru saya. Coba sebenarnya. Nah, oke, dia munkar Pak penanya dengan munkar, oke. Istri 2, oke. Adil, ya, dari segi makan apa sebagainya. Cuma yang gak adil, waktu kamu gilir istri yang tua, ini tekanannya kurang, agak lambat sih, kira-kira. Gilir yang muda, wah ini cepat saya, nah ini kamu gak adil ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Baidowi HMA. Kepada Bapak Kiai Haji Baidowi dipersilakan. على هذه الأقوال كل أمة صالحة ومحبة الرسول سيدنا أبو بكر صلى بسم الفاتحة ولا المسلمين يا رب Demikianlah rangkaian acara Isra Nabi Muhammad SAW. Atas nama panitia penyelenggara kami menyampaikan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Saya selaku pembawa acara